Shalom sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Sharing Your Testimony Miracle TV. Kita sangat mengucap syukur ya, pada malam hari ini tanggal 13 September 2021, kita ada sebagaimana kita ada, kita tetap dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh luar biasa. Kita senantiasa harus mengucap syukur. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak John Maulana Siddiq. Beliau seorang pastor, ya. Jadi Pastor John Maulana Siddiq. Kita akan mendengarkan kesaksian pribadi dari beliau. Bagaimana sehingga beliau dari awalnya itu beragama seberang, beragama Muslim, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu ini ada proses yang luar biasa dan menarik untuk kita dengar. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle, tayangan pada malam hari ini benar-benar akan memberkati kita. Dibagi ke grup-grup Hani, dibagi, di-share di beranda-beranda sahabat-sahabat Miracle, agar supaya tujuan kita adalah memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang, dan terlebih lagi kita bisa mendatangkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Baik, kita sambut tamu kita sapa tamu kita pada malam hari ini, Pak John Maulana Siddiq. Shalom Pak John, selamat malam. Selamat malam, Bung Frankie. Ya, bagaimana kabarnya Pak saat ini, seharian ini, bagaimana Pak aktivitasnya? Ya, aktivitasnya hanya berdoa dan baca firman. Luar biasa Pak. Ini aktivitas yang harus kita tekuni juga Pak ya. Berdoa dan baca firman. Luar biasa Pak John. Pak John, kita tidak sabar lagi ini mau mendengar kesaksiannya. Tapi baiknya kita buka dalam doa dulu Pak ya. Amin. Baik. Izinkan saya untuk berdoa. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak John Maulana Siddiq. Biarlah ya Tuhan kesaksian pada malam hari ini ya Tuhan akan memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang, dan bahkan ya Tuhan akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah kami diurapi oleh Roh Kudus, terutama narasumber kami yang akan bersaksi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin sehingga beliau bisa berkata-kata, bersaksi seturut kehendak Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segala perangkat yang kami gunakan, multimedia yang kami gunakan, baik itu di tempatnya Pak John maupun di tempat Miracle TV. Biar supaya ya Tuhan alat yang kami gunakan ini berjalan dengan lancar. Koneksi internet pun ya Tuhan berjalan dengan baik. Sehingga acara ini ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dengan baik ya Tuhan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Kami buka ya Tuhan Miracle TV Sharing Your Testimony pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Pak John, saya akan membacakan satu ayat Alkitab untuk menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini ya, firman Tuhan. Baik. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Ayat 33. Apakah yang akan kami pakai? Itu sambungan dari ayat 31 ya. Dan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa, puji Tuhan. Ayat ini sering kita dengar, banyak kali kita dengar, tetapi mungkin terkadang termasuk saya salah fokusnya. Fokusnya kepada yang ditambahkan. Harusnya kita fokus kepada Allah dan kerajaannya. Biarlah yang ditambahkan itu nanti mengikut. Jangan kita salah fokus, karena kalau kita salah fokus kepada firman Tuhan, maka berkat juga itu bisa meleset dari kita. Jadi kita harus fokus kepada Allah dan kerajaannya dulu ya. Baik, Pak John, silakan Pak. Saya kasih waktu dan tempat kepada Bapak untuk memulai bersaksi.
Dengan kalau boleh Pak bisa memperkenalkan diri sedikit, pelayanannya, Ya, kegiatannya seharian Pak apa, biar ya, hal-hal yang Bapak bisa share silakan agar ya, supaya sahabat-sahabat Miracle dan yang menonton bisa mengenal narasumber kita. Silakan Pak ya. John. Terima kasih Bung Frankie Supit. Terima kasih Terima Pak. kasih kepada Roh Kudus. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang memberi kesempatan saya untuk tampil di Miracle TV ini. Itu oleh karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, sahabat saudara sekalian, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya John Maulana Sidik. Nama dari papi saya, seorang Aceh asli, yang dulunya adalah Muslim. Dan mami saya berasal dari Sangihe, Tamako, dan ikut papi menjadi mu'alaf. Dan mereka bertemu di Surabaya, karena opa saya adalah instruktur akabri di Morok Rembangan, Surabaya. Dan kakek saya, orang tua dari papi saya, adalah sopir dari almarhum Pangko Katib Sudomo di Surabaya. Dulu kami tinggal di Jalan Teluk Kumai, Komplek Angkatan Laut Surabaya. Dan saya sekolah di SD Mujahidin, Perak Barat, Jalan Perak Barat, Surabaya. Dan kegiatan saya saat ini ialah sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tiap hari hanya berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, saya pelayan di Kota Madia Madiun. Jemaat tidak banyak. Yang penting saya melayani. Saya tidak mau tarik jiwa sana sini. Yang penting saya memberitakan firman, dan orang yang menerima firman itu merasa sejahtera dan merasa diselamatkan. Karena itu tugas kami. Sebelum saya melayani, papi saya Islam keras dan melarang anak-anaknya untuk mengikuti opa dari mami, karena mereka juga, oma juga adalah ketua majelis dari Gereja Masehi Injilis Sangir Talaut, Gemis, dulu di Ikan Gurami, Surabaya. Dan saudara kekasih dalam Kristus, maka kami menjadi, saya sebagai kakak tertua dari seluruh bersaudara, karena mami adalah anak tertua, dan saya cucu tertua satu-satunya laki-laki, waktu itu menjadi rebutan. Nama saya dulu bukan John Maulana Sidik. Nama saya tahu dari tante saya, kalau tidak salah, Hendrikus John William siapa begitu. Itu sudah saya hapus. Tapi papi saya mengambil saya dari Sangir waktu itu, dan nama itu diganti menjadi John Maulana Sidik. Semua adik-adik saya nama Muslim. Ada yang Buana Alamsyah, almarhum. Kemudian ada Tovan Purnama Sidik, Fajar Kurnia, dan lain sebagainya. Ada 8 bersaudara. Nah, saudara kekasih dalam Kristus, ketika saya hidup bersama dengan papi saya tidak pernah diajari pakem di dalam Al-Quran. Karena saya menjadi rebutan waktu itu. Ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya, ditarik ke Sangir, ditarik ke Surabaya. Ya. Jadi yang pastinya saya disekolahkan di Mujahidin pada waktu itu. Singkat cerita, ketika saya semakin dewasa, saya tahu karakter papi saya yang garis keras. Kalau mukul anak-anaknya itu seperti ajaran Sunni. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Ditampar, ditendang, di apa. Jadi hal itulah yang membuat oma saya merasa terbeban dengan doa-doanya. Karena salah satu menantu dari oma saya yang Muslim hanya papi saya.
Nah, ketika saya semakin beranjak dewasa, saya mulai mengenal papi saya. Saya katakan sama papi saya, kenapa kok begini? Dia bilang, kamu jangan ikut opamu. Kamu harus ikut papi. Jadi jelas sekali, ajaran yang diajarkan itu keras sekali. Tapi saya tidak pernah diajari secara benar. Hanya diajari secara keras. Pokoknya salah sedikit dengan orang pukul. Salah sedikit dengan orang hantam. Jadi itu yang terjadi di dalam kepribadian saya setiap hari. Pada suatu ketika, mami saya dipukul oleh papi saya. Waktu itu mami saya bukan sampai seperti sekarang. Kalau sekarang kan jilbab ya. Kalau dulu pakai kebaya, pakai kerudung. Nah, itu menandakan bahwa mereka adalah Muslim. Itu mami dipukul dan lari. Saya tidak tahu lari mami kemana, karena orang tua saya dua-duanya sudah almarhum. Nah, Tuhan itu baik, ya. Nanti saya akan ceritakan. Pada saatnya disitulah saya juga ambil satu kesempatan, saya lari dari rumah. Saya lari ke satu kota, dan saya menjadi gelandangan. Saya ikut orang, dan 5 tahun kemudian saya kirim surat bahwa saya masih hidup. Pada waktu itu saya dendam dengan papi saya. Saya akan katakan, kalau dia berani pukul, saya pukul ganti. Karena saya sudah mulai menginjak dewasa, karena saya juga bekas anak jalanan. Jadi saya nggak takut. Saudara kekasih dalam Kristus, disitulah papi saya mulai melihat saya dengan kasih sayang. Saya dititipkan oleh temannya, seorang Kristen, orang Timor Rote nggak tahu, Timor Sabu, Pamone, sebagai nakoda kapal pada waktu itu. Saya dititipkan menjadi volunteer di kapal itu. Kapal itu perusahaan aspal negara, Bina Marga 1. Dan saya digembleng di situ. Karena di situ jarang orang mau sholat, mau ke gereja dan lain sebagainya, karena orang-orang kapal itu cuek. Tapi puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan sekarang ini, karena saya sudah di dalam Tuhan, saya digembleng di situ. Bagaimana ketika saya mulai bekerja, sekitar 3 bulan saya diangkat menjadi satu ABK yang resmi menjadi kelasi. Dari kelasi itu, saya land Singapura, Dili, Timur Timur. Dan saya mulai bisa mendekati papi saya. Ketika papi saya sakit leukemia pada tahun 79, dan tidak ada obatnya pada waktu itu, saya dipanggil papi saya. Papi saya bilang, John, sekarang semua ada di tangan kamu, karena kamu anak tertua. Adikmu 7, sama kamu 8, papi sama mami. Mami belum berpindah, masih menjadi mu'alaf waktu itu. Ketika saya menemui papi di rumah sakit, saya bicara dengan dia, apa yang harus saya lakukan. Dia berkata, kamu jangan boros, karena keluarga ini ada di tanganmu sekarang. Bayangkan gaji cuma 22.000. Uang layar 1 hari 500. Pulang pergi 10 hari, Surabaya Tim 5.000. Muat sapi pulang, premi cuma 15.000. Jadi nggak sampai 50.000. Saudara, ketika saya dari tim mau kembali ke Surabaya dengan memuat memuat tentara dari Sumatera, disitulah ada kabar bahwa
papi saya meninggal. Saya tidak tahu kok bisa meninggal, karena sakitnya leukemia itu juga sakit yang jarang pada saat itu, tidak ada obatnya. Yang anehnya, ketika saya kapal sandar di Surabaya, saya disuruh pulang oleh kapten, kamu pulang saja dulu. Di rumah membutuhkan kamu, hanya itu saja. Ketika saya pulang, rumah kosong. Ternyata semua diungsikan di adik iparnya Mami yang juga seorang nakoda kapal. Sangir juga, Komprius Harinda, seorang kapten kapal yang cukup tangguh, dan beliaulah yang menginjili papi saya. Sebelum meninggal dia bercerita, saya perkenalkan Yesus sama papimu. Yang pertama malu-malu. Yang dahulunya selalu ditawarkan, ayo kenal Yesus. Ayo kenal Yesus. Dan dulu sebelum papi sakit dan saya pernah ditawari kalau bisa saya dibaptis sama papi. Kemudian kami berdua sama papi dijahitkan jas oleh om saya yang iparnya Mami yang nakoda kapal ini. Ternyata jas untuk papi itu adalah jas yang dipakai setelah dibaptis, beliau meninggal. Jadi 3 hari sebelum dibaptis, papi itu meninggal. Dan sebelum dibaptis, dia berkata kepada Mami saya, semua peralatan sholat, baik songkok, baik tikar sajadah, baik baju koko, baik sarung, ya, dikirim ke Aceh. Dan kemudian papi saya meninggal, saya diperlihatkan foto-fotonya. Itu dikubur secara Kristen. Dan itu yang membuat keluarga di Aceh semua geram. Tapi saya mau bilang apa? Saya sendiri belum dibaptis. Saya sendiri belum berpindah waktu itu. Dan masih bimbang. Saya pikir ya sudah. Saya mau dihujat apapun, mau dikatakan apapun, terserah. Saya bilang sama Mami, Mami sabar. Mami harus terima semua ini. Lambat laun semakin berjalan. Saya bimbang menjadi seorang pelaut. Mencari masa depan untuk adik-adik saya itu bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya saya bisa memelihara Mami dan adik-adik saya. Pada saatnya, tiap saya pulang berlayar, ada persekutuan doa di rumah. Kalau orang dulu bilang deston. Tiap saya pulang selalu tepuk tangan, selalu menyembah. Saya berdiam diri. Jadi kalau saya pulang berlayar itu kapal sandar pasti mabuk. Karena kita sebelum turun pasti, ya tahulah orang kapal. Saudaraku, Mami berdoa buat saya. Mami berdoa buat anak-anaknya yang lain. Ya, dahulu Oma berdoa buat cucunya yang laki-laki, buat anak-anaknya yang laki-laki. Semua jadi pelayan Tuhan. Om saya yang di Banyuwangi, adiknya Mami, baik om saya yang di Bekasi, Jati Bening, Riko Manansang, itu adiknya Mami paling bungsu. Baik juga adik saya yang lain ada di Denpasar melayani. Semua melayani. Tapi sayang, yang dibawa ke Medan
itu dijadikan mu'alaf oleh kakek saya. Karena dia melihat papi saya meninggal dan dikuburkan secara Kristen. Saya tanya adik saya, 25 tahun tidak bertemu, saya bilang, bagaimana kamu? Saya sudah Islam, Pak. Oh ya sudah. Saya katakan Islam, yang penting kau punya hati Yesus. Jadi saya kalau ketemu dia di telepon, saya berteriak takbir. Dia jawab, Allahu Akbar. Saya bilang haleluya. Jadi kami tidak pernah tersinggung, walaupun kami mengucapkan itu, tetapi kami tetap rukun dan luar biasa. Semakin berjalan terus. Setiap saya pulang, tadi saya katakan, ada saja persekutuan doa setiap saya pulang. Pada suatu saat, saya jaga, besoknya pray, saya istirahat di rumah. Nggak taunya jam 2 sore, itu ada doa pergumulan di rumah. Saya terusik, saya bangun. Saya keluar pelan-pelan. Kaki saya dipegang oleh mami. Duduk, ikut berdoa. Saya pikir mami ini apa-apaan ini. Ya sudah, saya ikut duduk. Kok merasa enak, merasa nyaman. Walaupun saya buta firman Tuhan. Walaupun saya buta tentang Beston. Karena itu acaranya mami. Dan di situ ada seorang hamba Tuhan perempuan. Dan puji Tuhan, beliau sekarang menjadi istri saya. Oleh karena istri saya itulah, saya bisa juga ikut melayani. Dan saudara kekasih dalam Kristus, lambat laun, mulai terjadi hal yang luar biasa di dalam pribadi saya. Saya mulai berkata, seandainya saya punya istri seorang pendeta, alangkah bahagianya saya. Tapi saya kan Muslim. Tapi saya bilang lagi dalam hati saya, bagaimana ya bisa punya seorang istri, sedangkan gaji saya tidak cukup. Belum saya membiayai adik-adik saya, dan lain sebagainya. Saya mulai adakan pendekatan. Dan semua hamba-hamba Tuhan mendukung saya dari teman-temannya. Saya diinjili dan lain sebagainya. Ketika tiba saatnya, saya mulai dekat dengan para hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, saya coba belajar puasa menanyakan masa depan saya kepada Tuhan. Jika Yesus engkau ada, jika Yesus engkau nyata, jika Yesus engkau hidup, tunjukkan dirimu kepadaku. Selalu tiap hari saya berkata itu. Pada saatnya, suatu saat saya dinasihati oleh seorang hamba Tuhan. Coba kamu belajar puasa. Tanya, kalau di Muslim adalah sholat istiqoroh atau bertanya kepada Allah. Pada saat itu saya berdoa, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Aku mau masa depanku nyata. Semakin saya dekat, semakin saya mengikuti persekutuan. Tiba saatnya, ketika kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar, saya jaga bersama dengan Mu'alim 3, 8.12. Jam 12, saya istirahat jam 1. Saya belum makan, saya belum buka puasa, karena buka puasa saya jam 3 sore. Saya terus bertanya,
Jika Engkau ada, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu Tuhan. Saya tiba-tiba melamun itu terus, namanya kena angin laut. Ya, saya tertidur ayam. Kayak tertidur ayam. Jadi saya tertidur sejenak. Saya melihat di buritan itu langit yang biru terang, cuaca yang sama, waktu yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama. Jadi nyata kayak melihat terjadi pada saat itu. Muncul sesosok jubah putih. Jubah putih itu rambutnya sekian. Dan wajahnya yang bercahaya. Karena saya bertanya, jika Engkau ada, tunjukkan dirimu. Karena aku ingin masa depanku nyata. Dia timbul di langit itu. Kemudian dia julurkan tangan yang bekas lubang terpaku. Luka terpaku itu. Dia katakan, kedua tangan itu dia katakan, masa depanmu ada di tanganku. Seketika itu juga hilang. Saya terbangun. Saya bilang, waduh, kayak Yesus ya itu tadi ya. Saya beranggapan begitu. Kayak Yesus tadi itu ya. Kok bekas terpaku ya. Aneh. Lembut sekali suaranya. Indah sekali suaranya. Tapi saya nggak ngeh kenapa dia bilang masa depanmu ada di tanganku. Saudaraku kekasih dalam Kristus. Ketika saya pulang jaga 12.4 dari Makassar menuju Surabaya. Saya jaga dengan Mualim 2. Nah, kami ini, Mualim 2 ini adalah seorang Nasrani asal Kepulauan Rote, Markus Nepa. Saya bercerita sama beliau. Saya mendapat mimpi ini. Nah, beliau kan tahu bandelnya saya, nakalnya saya. Beliau bilang, mana mungkin kau dapat lihat itu. Kau bukan orang suci, katanya. Ya, saya diam. Saya tetap berkata, saya lihat. Jam sekian, waktu yang sama, cuaca yang sama. Dalam keadaan kapal yang berjalan yang sama. Wah, dia bilang. Nah, ketika malam saya jaga sama dia, saya pegang kemudi. Tiba-tiba saya mengucapkan bahasa lidah. Ora pakaya sana mataku rala-bala-bala. Ini Mualim 2 lihat saya, tapi saya tidak sadar. Dia bilang, kamu bicara apa? Saya tidak bicara apa-apa, saya bilang. Tadi itu, tidak tahu. Saya bilang. Selang 15 menit, saya ucapkan lagi itu lebih keras. Sambil memegang kemudi. Itu dia bilang, ini, tunggu dulu, saya pikir dulu. Ketika saya mulai tahu, ingat, ini ada di dalam bestonnya mami saya. Dia bilang, mana mungkin? Iya, kalau tidak percaya datang aja. Besok, nanti kalau sampai Surabaya, saya bilang. Betul ya? Iya, datang saja, saya bilang. Saudara, ternyata itu bahasa lidah. Yang saya terima tanpa penumpangan tangan dari siapapun. Saya nyampe, saya minta tolong dibaptis. Setelah dibaptis, saya bilang sama Mualim 2, kapan kita bisa ke persekutuan doa? Dia bilang, malam ini ada nggak? Ada. Ya, saya tunggu. Saya bilang. Kebetulan, persekutuan doa itu ada di Perak Barat, di keluarga Manado, Vence Hitam. Saya bilang ini, ayo kita masuk doa malam. Dan beliau juga dijamah, Mualim 2 ini. Luar biasa Tuhan itu. Mulai satu persatu keluarganya mulai diajak juga. Mungkin saya pikir, apakah saya menjadi saluran berkat ya? Nah, saudaraku. Tapi sebelum kami turun dari kapal, waktu saya jaga di kapal sama Mualim 2, kapal sandal, saya hanya merenung begitu dahsyatnya Tuhan.
Kok bisa, saya bilang. Kok bisa ya saya berkata-kata seperti itu? Kok bisa ya, kok bisa? Tiba-tiba ada alunan suatu paduan suara yang bermazmur di dalam bahasa roh. Begini dia, saya masih ingat itu. Orana takana namunina yasana mutikira lamau. Uriralaya nama namau. Uriralaya nama namau. Saya cari suara itu. Dari Palka 2 sampai Buritan. Setelah sampai Buritan, suara itu redup, mulai hilang. Mualim 2 bilang, kau dari mana? Dari Buritan. Ada apa? Saya mendengar paduan suara yang indah. Masa? Ya. Jadi saya merasakan itu dengan luar biasa. Saya rasanya tiap hari mau menangis ketika saya minta dibaptis. Saya mungkin Pak, teman-teman di Miracle TV, sahabat-sahabatku, baik Pak Franky, bagaimana cinta mula-mula. Saya sama kapten kapal Malumbot orang Sangir. Ketika kami menghadapi gelombang besar, mau nyampe di Makassar, kira-kira 12 jam lagi. Saya bersaksi kepada Kapten Malumbot, Cap, nanti malam ini sudah selesai ombak. Dia bilang, ngana ini persis tahu-tahu saja. Kalau enggak percaya nanti Cap, lihat saja. Boleh ngana perkataan. Iya Cap, nanti lihat saja. Betul saudara. Jam 10 malam itu reda. Jadi banyak hal di kapal. Setiap perkataan saya menjadi suatu kenyataan. Terjadi dalam kasih yang semurah setelah saya dibaptis. Saudara kekasih dalam Kristus. Mami saya juga heran lihat saya. Akhirnya seorang perempuan hamba Tuhan ini saya dekati. Tiap pulang saya antar. Tiap pulang saya antar. Saudara, saya memberanikan diri untuk melamar dia. Maukah kamu menikah dengan saya? Gara-gara mau menikah itu saya ketinggalan kapal. Dan saya dipecat dari kapal. Saudaraku, yang saya alami, diajak melayani dengan calon istri saya dari kampung ke kampung di Surabaya. Dan saya menikmati itu sampai kami menikah. Saya kira jadi pendeta itu enak. Ternyata banyak tantangannya. Tapi indah. Bisa menangis, bisa tertawa. Ya, luar biasa. Sampai detik ini pun saya masuk kota Madiun penuh dengan tantangan. Makanya saya bilang saya belajar. Saya punya anak 3 ketika saya menikah. Banyak masalah. Rasa-rasa ingin meninggalkan Tuhan lagi. Rasa-rasa tidak sanggup lagi. Ketika saya lemah, saya mulai didatangi teman-teman yang selalu bicara, ayo melayani kembali. Saudaraku, di Madiun tidak gampang. Di Madiun ini penuh dengan kuasa kegelapan. Kalau saudara mau tahu artinya Madiun atau Mediun, Medi artinya setan, Yun artinya berayun-ayun, setan yang berayun-ayun. Itu ada pusatnya di satu pendopo. Jadi waktu saya datang ke sini, saya tanya arti itu. Nah, tidak gampang di kota Madiun. Saya hanya bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada suatu saat saya ditantang.
Begini nih, suka memuliakan diri. Pada saat saya ditantang, saya katakan ya sudah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Saya ingin Tuhan yang berkarya. Ejekan sebagai orang miskin. Ejekan sebagai orang Kristen. Ya, saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong aku. Suatu ketika saya berdoa. Malam saya bilang, Tuhan, apakah Engkau membiarkan aku di kota Madiun seperti ini? Ketika saya berdoa, malam saya bermimpi. Saya naik sepeda motor, padahal saya belum punya sepeda motor. Tiba-tiba lampu itu mati dan gelap gulita. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya tangking dalam nama Yesus. Kemudian terjadilah satu hal. Terbukalah itu seperti panggung yang ada layarnya terbuka. Di situ penuh orang paduan suara. Dan disitulah Tuhan buka pelayanan saya. Sekalipun saya tidak banyak jemaat. Karena saya tahu, saya tidak mau tarik-tarikan jemaat. Itu anti bagi saya. Sampai detik ini. Termasuk saya adalah member Full Gospel di Madiun. Saya anti menarik jemaat gereja lain. Yang terbuang, kalau mau ikut saya ambil. Dan disinilah saya bertemu dengan orang-orang itu. Ada yang mantan muslim, yang pernah menjadi hajah. Saya nikahkan kemarin dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan puji Tuhan beribadah bersama dengan kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak bisa panjang lebar, saya rasanya mau menangis. Menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Seperti yang Bung Frankie tadi katakan. Janganlah khawatir akan hidup. Apa yang tidak kamu makan, apa yang tidak kamu minum, dan apa yang tidak kamu pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Satu hal. Saya ingin melayani bukan oleh karena duit. Melayani bukan oleh karena uang. Tapi melayani bicara tentang hati. Melayani bicara tentang kerelaan. Saya belajar. Sekalipun banyak sikutan-sikutan sesama hamba Tuhan. Tapi saya belajar. Karena tujuan saya surga. Jangan kita mengandalkan, oh saya kuat, saya bisa. Tidak. Tuhan lihat hati seperti Daud. Mau melayani. Itulah saya di kota Madiun. Jemaat saya tidak banyak. Cuma 25 orang. Saya hanya ingin membawa mereka saya pertunangkan kepada Kristus. Kalau saya mau sudah dari dulu jemaat banyak. Tapi saya tidak mau berantem dengan sesama hamba Tuhan. Saya hanya ingin bersahabat. Saya hanya ingin melakukan kasih itu. Supaya betul-betul dinyatakan di dalam hidup saya. Dan hanya ini yang saya bisa sampaikan. Papi saya sudah dipanggil Tuhan. Dengan menyerahkan diri. Mami saya dari mualaf kembali menyerahkan diri kepada Kristus. Dan puji Tuhan. Dia minta sebelum meninggal tinggal bersama dengan saya di Madiun dan meninggal di Madiun. Ini yang saya berbahagia. Berbahagia. Anak-anak saya 3. Cucu saya 3. Semua dipelihara oleh Tuhan. Saya katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu bisa menjadi yang terbaik,
bisa saat ini berkeluarga dengan baik. Bisa yang saat ini yang sudah ada sarjana. Bukan oleh karena kekuatanmu dan kekuatannya Papi, tapi oleh karena Tuhan mencintai keluarga kita. Jadi saran saya, hanya saya inginkan, mari kita bergandengan tangan. Bawa jiwa-jiwa itu dijadikan mempelai. Karena itu mereka milik Kristus, bukan milik kita. Dan Kristus milik Allah. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya, Pak John. Dalam 30-an menit ini atau mungkin hampir 40 menit ini, kami merasa sangat dikuatkan. Kami merasa sangat diberkati, luar biasa. Pak John, bisa dinyanyikan kembali kidung yang Bapak dengar? Saya suka mendengarnya. Ketika Bapak di dek kapal itu, yang Bapak mendengar, Bapak tidak lupa ya, kidungnya dinyanyikan dalam bahasa roh. Bisa diulang lagi, Pak? Ya, gini. Uralaya sana mataku riralaya namau. Uriaralaya nataku ninaramaya sanamu. Riralaya namataku. Sejenis itu. Luar biasa, Pak ya. Iya. Diberkatilah Pak John yang mendengar dengan telinganya sendiri kidung atau pujian dalam bahasa roh, luar biasa Pak ya. Baik. Saya akan membacakan Pak, ini ada beberapa yang berkomentar di sosial media untuk mendukung Bapak ya. Ya, kebanyakan puji Tuhan, amin, amin, puji Tuhan. Ada juga di sini, sebentar. Saya dari seberang juga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya terhadap saya dengan jamahannya. Sekarang saya juga melayani Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Sungguh luar biasa Roh Kudus memberikan yang terbaik ya. Luar biasa ya. Dari Pak Gans ini ya. Amin. Thanks Pak John atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, dan meneguhkan Pak John menjadi berkat, memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Dari Pak Aristo Bayen. Diberkati selalu pelayanan dan keluarga ya Pak John Maulana. Sangat terinspirasi dan dari kesaksiannya dari Ibu Esther Novida Tobing. Luar biasa Pak ya. Terpujilah Tuhan Allah kita, perbuatannya dahsyat. Puji Tuhan, saya pun ingin mengikuti Tuhan Yesus, tapi saya nggak tahu bagaimana. Saya masih Muslim, suami saya Kristen. Saya ingin bertemu dengan dan mengikuti Tuhan Yesus. Pak John mungkin ada saran, atau mungkin Pak John mungkin bisa kasih sedikit firman Tuhan kepada Ibu RTBL ini, Bu. Pak. Ya, untuk Ibu cukup tiap hari katakan, Yesus, aku ingin mengenalmu lebih lagi. Setiap orang yang berseru dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia pasti mendengar. Dia pasti tahu apa isi hati Ibu. Nanti dia akan berbicara kepada Ibu. Dia akan menampakkan kepada Ibu. Karena saya di Madiun pernah bertemu dengan seorang Buddha. Dia bilang, Pak John, kesaksiannya Pak John ini membuat saya tergerak. Bagaimana kalau saya ingin bertemu? Saya bilang, kamu malam, kamu duduk saja kayak orang semedi. Kamu katakan, Yesus, kalau engkau ada, tunjukkan dirimu. Itu saja, Bu. Tidak mungkin Tuhan tidak akan tunjukkan diri. Sudah banyak orang yang demikian. Itu saran saya, Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mudah-mudahan Ibu, saya mengucap inisial saja ya. RTBL ini mendengar pesan dari Pak John. Ya, berdoa dan pasti Tuhan Yesus akan jamah dan
Tidak ada yang mustahil. Siapa tahu Amin. mengalami perjumpaan seperti yang dialami oleh Pak John. Pak John mengatakannya dengan optimis, dengan iman, karena Pak John sendiri yang mengalaminya. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Baik, saya mungkin akan sebelum saya bertanya, saya akan menyapa dulu teman-teman di Zoom. Apakah teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya atau menambahkan atau mungkin sharing juga pengalaman ya? Jika ada, silakan menghidupkan mic-nya dan kalau bisa juga dengan kameranya. Silakan sahabat-sahabat di Zoom ingin berbagi, silakan. Karena kita memang di sini kita bersama-sama ya, sahabat-sahabat, kita saling menopang, kita saling memberikan kekuatan, memberkati. Kita harus menjadi saluran berkat agar supaya banyak orang mendengar, banyak orang juga menjadi kuat dengan sharingnya kita, dengan firman Tuhan atau pengalaman yang kita bagi. Ada sahabat-sahabat Miracle, silakan. Ibu Purwaningrum, baik Ibu. Ya, Silakan Ibu. halo. Saya Halo, Bu. lagi. Selamat malam. Shalom Bapak. Oh iya, Shalom sebentar Pak ya. Frankie, shalom Pak John Pak Miracle, habis Ibu Purwaningrum ya. Silakan. Malam Pak Saya John. kok tiap hari. Iya sebentar Pak Miracle. Habis Ibu Purwaningrum ya. Ibu Purwaningrum Ya. lagi online dengan Pak John. Silakan Bu. Nah, cuma mau itu aja. Rasanya pas pada waktu dengar pujian itu saya pas Pak John mendengar pujian di Dekapal itu tadi rasanya saya merinding. Terus lagi Pak Bon, rasanya kayak itu kalau saya merasakannya kayak ribuan malaikat di surga menyembah, memuji Tuhan gitu kan. Waktu Tuhan Yesus lahir kan malaikat-malaikat kan juga memuji Tuhan, seperti itu. Saya membayangkan wah ini kayak malaikat di surga menyembah gitu. Itu feeling saya, apa yang saya rasakan sih Pak John. Entah Pak John merasakan itu siapa, karena kan ya yang saya rasakan sih itu merinding banget, kesaksian yang menguatkan sekali Pak John. Ini pun juga buat bekal saya melangkah. Memang betul Pak John ya, kalau ingin melakukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, minta saja Tuhan pasti temukan. Untuk ibu yang tadi itu saya dalam hati juga berdoa semoga Tuhan pertemukan, semoga ibu bisa mengalami perjumpaan pribadi, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui penglihatan ilahi atau apa. Seperti saya dulu pun juga rasanya luar biasa. Saya dulu gini Pak, hanya meminta sama Tuhan. Saya dulu hanya berdoa gini Pak, saya dulu Muslim juga, saya dulu hanya berdoa gini, Tuhan pencipta manusia, pencipta alam semesta, tolong jawab doaku, tolong saya Tuhan, lepaskan saya dari lembah dosa ini. Akhirnya Tuhan memberi jawaban. Akhirnya Tuhan, orang Kristen lah yang datang, tapi nggak berupa mimpi, nggak berupa penglihatan, tapi melewat sebuah kertas tulisan, yang tulisannya itu, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu, sambil mengangkat orang yang jatuh dalam jurang. Seketika itu saya iman, ya saya percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya. Seketika itu damai sejahtera melingkupi saya. Jadi pesan saya mungkin untuk ibu itu juga, pertemuan dengan Tuhan tidak hanya melalui mimpi, penglihatan, tapi berbagai macam cara Tuhan menyatakan dirinya gitu. Semoga bermanfaat. Bapak John, terima kasih banyak. Aduh rasanya merinding ya mendengar apalagi yang dinyanyikan terakhir itu tadi itu yang diminta Pak Frankie itu, Pak John menyanyikan lagi, merinding saya ini tadi. Puji Tuhan. Iya, Maaf Pak luar Frankie, biasa ini ya tadi sudah kidung. Iya, itu dari sorga, itu kidung pujian sorgawi yang kita dengar, kita yakin dan percaya memang luar pasti biasa dari ya. surga. Puji Memang Tuhan. pasti dari situ. Ya, makasih Pak Frankie. Maaf saya masuk terus tadi tuh tahan-tahan enggak masuk deh gitu kan. Tidak apa-apa Ibu, memang kita butuhkan Ibu untuk juga memberikan support seperti ini, agar supaya memang acara ini betul-betul hidup untuk memberkati orang lain. Ya, di sini juga ada Ibu Rita menambahkan, Tuhan Yesus yang memilih Bapak John untuk menjadi corong Tuhan memberitakan Injil di akhir zaman. Amin. Terima kasih Ibu Rita. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi saya bilang ya, saya bacakan dulu ini. Ibu Naura Pasha ya, terima kasih Bapak John Maulana atas kesaksiannya.
Terima kasih. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ketika kita mendengar kesaksian dari seseorang, ternyata ada 2 orang tadi Pak yang mendengar ya, masih dari agama seberang dan membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan. Nah, oleh sebab itu, kesaksian yang Bapak berikan pada malam hari ini, itu juga bisa menjadi panutan, bisa menjadi arah kemana mereka harus mencari Tuhan Yesus ya, dengan doa tentunya Pak ya, ataupun bisa membaca firman Tuhan. Luar biasa, sangat memberkati ya cara pada malam hari ini. Baik, saya akan menyapa kepada tadi Bapak Miracle ya, benar ya Pak? Siap, ya. Pak Miracle bisa tidak minta tolong dihidupkan kameranya Pak? Nggak pakai baju, panas. Baik, silakan Pak, silakan Pak. Baik, malam Pak John. Pak John malam. Malam. Iya, Pak John, waktu SD itu atau waktu SMP Bapak disekolahkan ke sekolah Mujahidin itu Pak? Mujahidin. Sekelas SD kah, setingkat SD kah itu atau setingkat SMP Pak? SD. Nah, ketika disekolahkan di situ itu pemahaman dengan agamanya apakah semakin tinggi atau seperti apa Pak ya ketika di sana itu Pak? Kalau di SD masih kurang Pak ya, kalau di Mujahidin itu. Kalau yang SMP itu lebih tinggi. Oh, tapi di SMP masih ketika di SMP Bapak di Mujahidin juga? Ya, enggak di Mujahidin. Karena saya ditarik ke SD hanya sampai kelas 3. Oh. Ditarik ke Sangit. Ya. Nah, terus ketika sembahyang kan kita menyebut Al-Fatihah itu Pak ya. Surat Al-Fatihah itu Pak ya. Nah, ketika membaca itu apakah Bapak waktu itu memahamin atau hanya sebatas membaca gitu Pak? Ketika itu. Tadi saya sudah bilang saya kurang ditanamkan oleh papi saya. Jadi cuma ikut-ikutan saja. Oh. Tapi di kakak itu tetap Muslim. Sampai di kakak. Gitu. Oke. Baik. Makasih Pak John informasinya Pak John. Iya. Terima kasih kepada Pak Miracle ya. Luar biasa. Baik Pak. Ada lagi yang mau menambahkan di Zoom? Silakan. Sahabat-sahabat yang lain yang berada di Zoom saat ini, yang mau juga berbagi, sharing firman Tuhan, silakan. Seperti Ibu Purwaningrum tadi, mungkin ada juga yang lain, boleh silakan ya. Karena kita memang harus juga mendukung, harus kita juga memberi support kepada tamu narasumber kita pada malam hari ini, agar supaya juga ini bukan memberkati kepada narasumber semata, tetapi juga memberkati banyak orang, bukan hanya kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada juga orang yang belum percaya. Karena bagi kami, yang kami yakin dan percaya, orang itu diselamatkan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah jalan keselamatan, dia adalah benar, jalan dan hidup. Oleh sebab itu, bukan karena semata-mata satu agama Kristen, tidak, tetapi siapapun yang percaya, siapapun yang mau percaya, bisa menemukan jalan keselamatan. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya, sahabat-sahabat di Miracle? Karena kalau tidak, kita sudah di penghujung waktu, kita akan menutup program Sharing Your Testimony pada malam hari ini. Pak John, sebelum tadi kan saya bilang, saya akan bertanya kepada Pak John ya. Tapi saya mempersilakan dulu teman-teman di Zoom. Nah, ketika Bapak sudah mengikuti Tuhan Yesus ya, yang memang dalam arti ini Bapak juga tadi mengatakan memang ada juga pergumulan, ada juga tentu problem permasalahan ya, namanya juga sebagai manusia. Dan sempat tadi Bapak mengatakan bahwa sampai-sampai saja ya, pikiran manusia itu sampai-sampai saja mau menyerah begitu ya Pak ya. Nah,
Apa yang sehingga bisa menguatkan Bapak kembali dari Bapak diri sendiri, selain dari teman-teman yang mengajak Bapak untuk kembali melayani. Tetapi saya yakin dan percaya, Bapak John yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti memiliki sesuatu yang sangat kuat di dalam diri sehingga bisa membangkitkan ketika pergumulan itu datang, permasalahan itu datang. Mungkin bisa dibagi, Pak, pada malam hari ini. Oke, Bung Frankie. Pada saatnya saya ingin meninggalkan, ada suara. Jelas sekali suaranya. Dan dia berkata, hanya sampai di sinikah engkau melayani aku? Saya terdiam sejenak. Kemudian banyak hal yang Tuhan lakukan kepada diri saya. Saya duduk, saya menyembah. Karena saya tahu jika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan menjawab. Karena orang yang kita sudah tahu semua, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun diri sendiri. Dan saya langsung duduk, berdoa. Dia bukakan semua tentang apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bahkan seluruh kekuatanmu. Ketika saya menaikkan seluruh kekuatan itu, seluruh saya serahkan kepada Tuhan. Dia menjamah saya. Saya menangis. Beban itu hilang. Saya bilang luar biasa Tuhan itu. Sampai detik ini pun, saya tidak pernah berharap kepada anak-anak saya walaupun mereka sudah kerja semua. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau dia berkata sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Bahkan Daud berkata, dari dulu aku muda sampai tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta. Itu saya klaim janji Tuhan. Saya bilang engkau yang berkata jangan khawatir seperti Bung Frankie tadi katakan, itu saya klaim sampai detik ini. Itulah kekuatan yang mulai membakar diri saya. Jadi setiap ada masalah saya diam. Saya bilang saya tahu engkau tidak tinggal diam. Saya tahu Tuhan, engkau sedang memperhatikan diriku. Dengan masalah ini aku tahu Tuhan, supaya aku datang menyembah kepadamu. Itu prinsip yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai detik ini. Kadang-kadang saya 1:30 lari ke teras, berteriak sendiri seperti orang gila. Tuhan, aku tahu siapa engkau. Tuhan, aku tahu engkau yang mempunyai hidupku. Engkau yang mempunyai nyawaku. Engkau yang mempunyai semuanya. Jadi aku tidak ragu bahwa engkau sudah menemui aku. Banyak hal. Kalau saya mau menyaksikan banyak sekali pertolongan Tuhan. Banyak. Walaupun saya bukan gembala besar yang punya jemaat banyak. Tapi mujizat itu banyak. Saya minta Bapak Ibu percaya sama Tuhan. Sampai kalau saya bilang kita ini hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam diri Allah. Luar biasa itu. Sehingga kita percaya. Demikian, Bung Frankie. Iya. Luar biasa, Pak ya. Nah, ini tentu akan menjadi masukan atau akan menjadi kekuatan bagi teman-teman yang mendengar sharing dari Pak John. Ketika kita mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Nah, sudah sangat jelas ya, Pak John telah sampaikan tadi kepada kita semua.
Luar biasa sharing pada malam hari ini ya, Pak John, kita semua merasa sangat diberkati. Dan Amin. kesempatan terakhir ya, saya mau tanya lagi, siapa tahu masih ada teman-teman di Zoom mau bertanya, boleh? Satu lagi. Ya, saya Pak Franky. Nah, itu, silakan. Bisa dinyalakan kameranya, Ibu? Silakan. Iya. Baik, Ibu Shalom. Lydia, silakan Ibu. Iya, shalom Pak Shalom. John. Salam juga Pak Franky. Ya. Puji Tuhan. Shalom, Yesus. shalom. Saya mendengar kesaksian hambanya yang dikasih Tuhan. Pak John itu sungguh luar biasa. Karena memang Bapak di surga itu memang sangat baik, Pak John. Bapak itu karena dipilih Tuhan, karena dia sayang sama Pak John, makanya dia selamatkan Pak John untuk menjadi berkat. Pergumulan yang Bapak jalankan, Bapak alami, itu suatu proses karena memang Bapak di surga itu memang ingin tahu kecintaan kita sesungguhnya. Bukan hanya karena kita ikut-ikutan, bukan hanya karena kita mendengar, tetapi yang Bapak mau memang dia ingin kita mengenal dia secara pribadi. Untuk itu memang Bapa di surga, Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu datang kepada Pak John dengan mimpi, karena memang Bapak meminta, saya pun Pak mengalami hal tersebut. Kalau ya mungkin Tuhan itu memang luar biasa sangat baik. Teramat sangat baik. Saya sendiri pernah mengalami minuman saya dikasih racun, bahkan mau dicelakakan supir saya hanya karena masalah jabatan di pekerjaan saya di kantor saat itu. Saya masih bekerja di stasiun televisi Antv. Tapi Tuhan itu memang sangat baik, Pak. Semua terungkap. Saya tidak pernah tahu. Saya selalu berprinsip selalu menjadi orang yang baik. Saat itu saya belum sungguh-sungguh loh Pak membaca firman Tuhan. Karena saya lahir dari mama papa yang Kristen. Artinya saya sudah ikut. Dan hanya baca firman Alkitab tuh hanya pada saat hari Minggu mau ke gereja. Mungkin di sini saya kasih kesaksian. Tapi memang selalu saya nggak pernah mau buat jahat sama orang. Karena saya tahu ajaran dari Tuhan, dari orang tua, kita harus berbuat baik, mengasihi sama manusia. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik sekali. Saya itu udah diracunin, Pak. Sampai mau dibunuh orang. Anak saya yang kasih ungkap. Sampai si pembantu saya sendiri yang maaf, orang seberang Muslim, itu sampai dia minta ampun sama saya, Ibu, ampun, saya racunin Ibu, saya mau bunuh Ibu, Bapak, semua hanya karena disuruh atasan saya. Tapi semua terungkap, Pak. Tuhan Yesusnya Ibu, katanya hidup di rumah Ibu. Memang ada foto Tuhan Yesus kan, Pak, di pagar rumah saya. Dia bilang foto itu hidup, Bu, katanya gitu. Luar biasa. Setelah itu saya bertobat, Pak. Saya baca firman, saya bilang, ampun, Bapak, ampun. Engkau baik sekali. Saya tidak pernah baca Alkitab hanya ke gereja, tapi Engkau menyelamatkan kami. Jadi itu Pak John, sekali lagi saya mengucapkan puji Tuhan Yesus, Bapak terpilih menjadi hambanya, Bapak semakin kuat, semakin diberkati untuk memberkati banyak orang. Yang tadi Bapak sampaikan, jemaat banyak, bukan mau mengambil jemaat, dan saya itu yang memang harus ada di dalam hati setiap hambanya, karena kita bukan mau menarik-narik jemaat. Kiranya pelayanan Bapak semakin banyak menjangkau jiwa, karena saya percaya Tuhan itu sudah menaruh masing-masing talentanya. Semakin diberkati ya Pak di Madiun. Bapak di gereja mana Pak pelayanannya? Di gereja mana Pak? Saya Gereja Penyembahan Injil Pusat Majalengka. Gereja Penyembahan Injil di Majalengka. Ya. Pusat. Oh, baik. Oh, Gereja Penyembahan Injil Pusat di Majalengka ya, Pak? Ya. Baik, Pak.
Kami doa ya Pak, tetap kuat di dalam Tuhan, karena walaupun kita memang sudah ikut sama Terima Tuhan, kasih. Tuhan itu memang tetap inginnya hatinya benar-benar kita ini melekat erat sama Dia. Karena Tuhan itu memang Amin. benar-benar kita mau cinta militan sama Dia, Pak. Kemanapun kita harus berseru untuk memuji memuliakan nama Dia, ya, Pak. Baik, terima kasih Pak John. Kiranya kesaksian Bapak tadi membuat kami yang ada di dalam Zoom meeting Miracle TV ini semakin diberkati. Begitu juga Pak Franky. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, saya semakin sama-sama, mengikuti sama-sama Ibu. Saya melihat makin dahsyat sekali. Puji Terima Tuhan, kasih Pak. puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Lydia ya telah berbagi pada malam hari ini dengan kita semua. Nah, itu yang tadi saya bilang ketika sahabat-sahabat Miracle ingin berbagi bersama-sama, ternyata Ibu Lydia sendiri juga mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara Ibu sehingga bisa luput dari malapetaka. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan menguatkan kita semua. Sungguh sangat memberkati ya. Baik, sahabat-sahabat Miracle, kita sudah di penghujung waktu. Dan saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle yang rindu untuk memberkati narasumber kita. Saya sudah siapkan saluran berkat ya. Teman-teman, sahabat-sahabat bisa melihat di bawah video. Dan sekali lagi, ini dari pihak Miracle TV yang meminta nomor rekening dari Bapak John. Bukan Bapak John yang memberikan kepada kami, tapi kami yang meminta. Mengapa? Karena kami ingin menjadi saluran berkat, menghadirkan narasumber, memberitahu kebaikan Tuhan, kesaksian yang mereka alami. Lah kita harus menjadi juga saluran berkat. Nah, sama sahabat-sahabat Miracle yang rindu untuk melayani untuk memberkati Pak John, mendukung pelayanan Pak John, bisa ya, sudah disiapkan nomor rekening di bawah video. Sahabat-sahabat bisalah memberi support kepada Pak John ya. Karena kita memang hidup itu juga harus benar-benar berbuah. Kita hidup juga harus saling mendukung seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik, terima kasih sekali ya pada malam hari ini, sungguh sangat luar biasa. Dan kiranya semua sahabat-sahabat Miracle yang menonton menjadi dan menerima berkat yang luar biasa pada malam hari ini dari kesaksian Pak John Maulana Siddiq. Baik, saya akan meminta Pak John untuk menutup program pada malam hari ini dengan doa penutup, Pak John. Bisa, Pak? Baik. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Karena Engkau mempunyai kasih yang luar biasa. Hamba hanya meminta, berkati channel Miracle TV ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Franky Supit dan keluarga. Berkati rekan-rekan yang membantu dia. Berkati para sahabat-sahabat yang setiap menyaksikan program ini. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang menyaksikan lewat kesaksian ataupun menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang menyatakan yang baik hingga nama-Mu dipermuliakan melalui channel ini Tuhan. Hamba hanya mohon kepadamu, jadikan channel ini berkat yang luar biasa. Jadikan channel ini berkat yang luar biasa. Jadikan channel ini berkat yang luar biasa. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu menyertai setiap kami. Baik mereka tadi yang sudah share bersama dengan kami. Baik rekan-rekan kami yang tadi yang sudah chat Tuhan. Engkau berkati mereka juga. Malam hari ini, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu yang luar biasa menyertai setiap kita. Di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami semuanya. Kiranya Roh-Mu menambah-nambahkan hikmat, supaya kami dapat memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, dan bersanding dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba hanya minta sekali lagi, kuasa-Mu ada di setiap kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak John ya, luar biasa.
saya benar-benar terinspirasi dan Ya. menjadi dikuatkan. Di awal tadi saya bertanya, apa kegiatan Pak John sehari-hari, Pak? Membaca firman Tuhan dan berdoa. Wow, luar biasa ya. Itu yang memang kita harus lakukan ya, setiap hari membaca firman Tuhan dan berdoa. Baik sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dan akan kedatangan tamu yang luar biasa, diberkati Tuhan, akan memberikan kesaksian Amin. bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan beliau. Kita akan bertemu kembali besok di hari Selasa di jam yang sama ya. Silakan dibagikan video ini ke grup-grup rohani, ke beranda saudara-saudara untuk menjadi berkat luar biasa bagi orang lain. Sampai kita ketemu lagi besok di jam yang sama dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Shalom, Bye-bye shalom. Pak John. Iya, Shalom. sukses terus Pak ya. Salam buat keluarga. Yes. Iya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya. Baik sahabat-sahabat di Zoom, terima kasih ya telah hadir pada malam hari ini. Ya, kami harapkan pada malam hari ini kesaksian dari Pak John menjadi berkat yang luar biasa bagi sahabat-sahabat semua. Ya, puji Tuhan ya. Ibu Yeti terima kasih. Ibu Purwaningrum terima kasih. Terima kasih. Iya, semuanya terima kasih ya. Iya. Sama-sama Pak Franky. Sama-sama. Besok saya izin off Pak Franky. Besok Oh, kemarin iya. saya lihat di YouTube. Soalnya ada ibadah penyembahan. Tadi Baik. itu 2 orang siapa yang itu mau kita doakan Pak Franky. Kebetulan saya kan pendoa syafaat ini di Baik. rumah. Dia ada di Yang kolom Muslim komentar, tadi Bu. 2? Di kolom Oh, di kolom komentar. komentar. Baik, nanti Iya. saya ganti. Kolom komentar di Facebook ada 2 orang Ya. tadi. Ya. Nanti Baik, kita saya doakan. kalau saya dapat saya screenshot, saya kasih ke Ibu. Ya. Enggak apa-apa, nanti saya cari sendiri. Oke, baiklah, Oke. kita jadi timnya. Tim Terima kita kasih tim Ibu pendoa lah. Ibu Ruth ya. God bless Ya, you. sama-sama, Pak Franky. Mantap. God bless. Luar biasa. Ya. Ibu Yeti. Yang menguatkan. Terima kasih. Ya, Iya, luar biasa. God bless you. kita Ya, tambah semangat. semangat. Luar biasa ya. Ya, Oke, puji Tuhan. Tuhan. Saya pamit Ya. dulu ya, Ibu-ibu. Sama. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.